Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah Rustam. Kali ini aku akan membacakan buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku, penulis dari Aka. Di sini kita akan melanjutkan membaca bab kedua. Selamat mendengarkan. Semuanya payah. Semuanya payah. Satu lagi sifat manusia apabila dirinya ditimpa suatu hal yang buruk adalah berkeluh kesah. Hatinya akan menggerutu, mulutnya akan mengomel, dan marah-marah tidak menentu. Quran Surat Al-Mu'araj ayat 19-21. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah dan kikir. Apabila dia ditimpa kesulitan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapat kebaikan, dia amat kikir. Ini tidak mungkin terjadi. Begitulah kira-kira sikap seseorang jika ditimpa suatu musibah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Orang yang mengucapkan kata seperti itu adalah orang yang menganggap bahwa apa yang diterimanya itu adalah sebuah mimpi belaka. Ia mengira bahwa hidupnya akan berjalan mulus hingga akhir hayatnya. Pertama-tama, yang kau alami sekarang ini adalah kehidupan nyata. Ini bukan mimpi. Semua hal terjadi karena sudah dikehendaki oleh Allah yang Maha Kuasa. Kenapa kau sampai mengatakan, ini tidak mungkin terjadi? Apa mungkin kaulah yang mengatur hidup ini? Kau mengira dirimu adalah milikmu sendiri, sehingga apa yang kau alami akan berjalan benar-benar sesuai seperti yang kau harapkan saja. Yang kedua, pernahkah kau melihat ada manusia yang bahagia terus selama hidupnya? Pernahkah kau melihat manusia yang tidak pernah bersedih? Pernahkah kau melihat manusia yang tidak pernah gelisah? Sudah pasti tidak pernah, bukan? Sedih adalah salah satu fitrah manusia. Sedih adalah sifat yang diberikan oleh Allah untuk melengkapi manusia sebagai makhluk yang sempurna. Ingatlah, Allah itu menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan. Quran Surat Az-Zuriyat ayat 49, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Ada siang dan malam, pria dan wanita, baik dan buruk, hitam dan putih, demikian juga ada senang dan ada sedih. Jika tidak mungkin, seseorang manusia tidak pernah bersedih selama hidupnya. Kini masalahnya, bagaimana cara manusia tersebut mengatasi rasa sedihnya itu? Setiap orang tentunya memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menerima dan mengatasi setiap musibah yang menimpa dirinya. Semuanya tergantung dari sifat manusia tersebut. Mungkin ada orang yang begitu tegar dalam menerima musibah, sehingga ia hanya merasa sedih sesaat lalu dapat melanjutkan kehidupannya lagi. Tetapi mungkin ada pula orang yang memang diciptakan berhati rapuh, sehingga ia mudah sekali merasa sedih dan sukar melepaskan kesedihan itu dari hatinya. Orang seperti inilah yang paling sengsara. Ia sangat membutuhkan bantuan dari luar maupun dari dirinya sendiri agar bisa meneruskan kembali hidupnya. Aku tidak terima ini, seperti dikatakan sebelumnya. Yang kau alami sekarang adalah kehidupan yang nyata, bukan mimpi. Jadi, jika kau ditimpa musibah atau kesedihan, percuma mengatakan hal seperti di atas. Walaupun kau bilang 1000 kali, aku tidak terima ini terjadi padaku. Tetap saja musibah itu sudah terjadi. Ya kan? Mau apa lagi? Kau ingin terus berkata begitu selama hidup,
atau mulai mengatasi kesedihanmu? Kaulah yang memutuskannya sendiri. Saya akui, menerima sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu yang tidak mengenakan hati adalah suatu hal yang sangat sulit dilakukan. Penerimaan tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, tetapi butuh waktu yang agak lama dan juga bantuan dari luar. Ini tidak adil. Kenapa kau diberi seperti ini? Ini tidak adil. Sungguh tidak adil. Mungkin kau berkata begitu apabila ditimpa sesuatu yang buruk, sementara kau merasa tidak pernah melakukan hal yang buruk. Sebagai contoh, ada seseorang yang tidak pernah menyakiti seseorang selama hidupnya, tetapi pada suatu waktu ia disakiti begitu kejam oleh orang lain. Lalu ia mengeluh seperti di atas. Kenapa kok saya disakiti? Padahal kan saya selama ini hidup tidak pernah menyakiti orang lain. Ini tidak adil. Atau misalnya ada pula orang yang telah berbuat baik selama hidupnya. Ia selalu tekun beramal, tekun beribadah, tidak lupa sholat, puasa, dan sebagainya. Tetapi di suatu waktu Allah menimpakan suatu cobaan yang besar kepadanya. Ternyata iman orang itu belum kokoh sehingga ia mengeluh seperti di atas. Aku kan sudah sholat, aku kan sudah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kenapa Allah masih saja menimpakan musibah kepadaku? Aku tidak terima ini tidak adil. Adil atau tidak, siapakah sebenarnya yang berhak memutuskan itu? Kenapa kau begitu yakin bahwa hidupmu tidak akan ditimpa musibah? Kenapa kau begitu pasti bahwa hidupmu akan mulus hingga akhir hayat? Dalam konteks ini, bukanlah hukum adil atau tidak adil yang berlaku, tapi hukum ketetapan darinya. Jika kau ditimpa suatu musibah, itu adalah sudah kehendaknya. Tidak peduli apakah itu adil atau tidak menurutmu. Ketahuilah, segala hal yang ada di dunia ini telah diciptakan dan direncanakan dengan seadil-adilnya oleh Allah yang Maha Kuasa. Memang keadilan yang kita rasakan di dunia ini masih semu sifatnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara konkret, bahkan rasanya tidak masuk akal di hati kita. Seringkali kita lihat banyak hal buruk yang menimpa orang yang baik-baik, sementara orang yang jahat hidupnya kelihatan enak-enak saja. Mereka seperti hidup tidak bersusah payah dan berbahagia. Tetapi janganlah anggap ini suatu ketidakadilan dari Allah. Justru sebaliknya, Allah yang paling maha adil dari segala-galanya. Semua yang telah Ia tetapkan kepada dirimu adalah keadilan yang mutlak yang benar-benar menurutnya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-8. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Kau juga mungkin merasa telah ditimpa musibah yang begitu besar, sedangkan orang lain ada yang hanya ditimpa kemalangan yang kecil saja. Mungkin ini rasanya tidak adil. Di luar memang kelihatannya begitu, tapi ketahuilah, setiap manusia sudah memiliki jatah kesedihan. Jatah kesedihan masing-masing yang semuanya sudah diukur secara adil oleh Allah, tergantung dari tingkat diri dan iman seseorang. Belum tentu orang yang ditimpa kemalangan kecil itu menderita lebih ringan daripada orang yang ditimpa kemalangan yang lebih besar. Sekali lagi, semua hal itu sudah diatur dengan adil oleh Allah yang Maha Kuasa. Jangan takut. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian orang lain. Karena bagi orang laki-laki dan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita juga ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi, janganlah merasa kau telah diperlakukan tidak adil oleh Allah. Justru sebaliknya, Allah telah memberikan keadilan ukhrawi untukmu. Maka berbahagialah.